Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Januari 2024. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, kita mau minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesombongan mendatangkan murka Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 15 ayat 16 sampai dengan 23 dan Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Adakah diri kita sombong? Saudara-saudaraku yang terkasih, sulit untuk kita menilai diri kita ini sombong atau tidak, saudara. Kesombongan merupakan suatu penyakit rohani yang berhubungan dengan status, pendidikan, kekayaan, dan lain sebagainya. Kesombongan dengan mudah menyebabkan ketidaktaatan kepada Allah dan segalanya berpusat kepada diri sendiri. Dalam Amsal saudara tertulis, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan, kesombongan atau kecongkakan saudara merupakan sifat manusia yang ditentang oleh Allah. Di dalam Yakobus tertulis, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Yesaya 2 ayat 17. Saudaraku, kesombongan merupakan dosa dasar seluruh umat manusia, saudara. Adam dan Hawa tergoda oleh ular yang berbentuk iblis yang berbentuk ular karena keangkuhannya untuk menjadi seperti Allah. Sifat inferior atau merasa diri serba kurang mendorong manusia mencoba membuat jalan atau caranya sendiri dan mengabaikan apa yang sudah Allah rancangkan bagi hidupnya. Kondisi ini merupakan manifestasi dari kesombongan atau keangkuhan diri dalam bentuk sebaliknya, saudara. Sayangnya, saudara, banyak orang sudah terinfeksi oleh sifat-sifat ini, saudara. Bahkan tanpa disadari mempengaruhi orang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, Rasul Yohanes menggambarkan masalah ini sebagai keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Inilah pula yang menyebabkan Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh dalam dosa, saudara. Dalam bacaan pertama dari 1 Samuel, kita melihat bagaimana kesombongan yang ada pada Saul begitu besar. Meskipun ia mengakui dosanya, saudara, namun hal tersebut bukan datang dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Ia tetap berdalih dan menyalahkan pihak lain. Ia masih ingin dihormati, meskipun ia sudah tidak layak akan hal tersebut. Kita dapat lihat di ayat 30. Saul tidak sungguh-sungguh menyesali kesalahannya. Ia tetap saja egois karena ia haus menjadi pusat perhatian. Dosa inilah yang menjadikan Saul sebagai seorang pemimpin yang gagal di mata Allah. Bukankah kita juga seperti Saul, saudara? Di mana kita sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh menyesali kesalahan kita, saudara. Dengan egoisnya, saudara, kita justru mempersalahkan orang lain. Inilah sifat kesombongan, keangkuhan yang ada di dalam diri kita. Kita adalah saksi-saksi Kristus dan untuk itulah kita diutus, saudara. Kalau kita mau menjadi orang yang
percaya dan mengikuti Kristus, maka kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau kita mau menjadi saksi-saksi Kristus, maka sifat kesombongan, keangkuhan itu saudara, harus kita patahkan dari dalam kehidupan kita saudara. Keinginan daging kita, keinginan mata kita pun harus kita kuburkan sedalam-dalamnya. Yang ada hanyalah kehendak Allah. Bagaimana dengan kita saat ini saudara? Adakah kita dikuasai kesombongan saudara? Kesombongan apakah yang ada di dalam hati kita saat ini? Hendaknya kita menyadari bahwa kesombongan itu adalah dosa besar dan membutakan mata kita untuk tidak taat pada Allah. Kita mau melepaskan kesombongan yang terikat di dalam diri kita ini saudara. Kita mau merendahkan hati saudara. Kita mau menyadari bahwa yang pertama, kesombongan membuat seseorang tidak menghargai anugerah. Orang sombong menganggap semua karena usaha perbuatan, kekuatan, dan kekayaan maupun kebaikan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua saudara, yang harus kita sadari saudara, di dalam merendahkan hati kita sebagai pengikut Kristus, kesombongan menghapus semua kebaikan. Apa yang dikatakan orang Farisi? Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10 dan sebagainya. Tujuan hanya ingin membuktikan bahwa mereka melakukan kegiatan rohani. Ingat saudara, segala kebaikan jika dikerjakan dengan sombong akan menjadi sia-sia. Dan yang ketiga saudara yang harus kita sadari, kesombongan membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain. Kita dipanggil untuk saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain. Orang-orang sombong selalu punya musuh. Hidupnya pasti menderita, penuh masalah, karena orang sombong selalu menjadi troublemaker saudara. Dan yang keempat, kesombongan membuat orang tidak tulus. Tuhan melihat hati lebih daripada apa yang kita kerjakan saudara. Orang sombong adalah satu-satunya orang yang susah untuk bertobat. Ciri-cirinya tidak mau mengakui kesalahan, selalu mau membuktikan bahwa dia yang paling dan paling benar, dan susah untuk hancur hatinya. Dan orang sombong disebut Tuhan sebagai orang jahat. Harus diingat pula saudara bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi sombong. Nah, apa saja yang sering dijadikan kesombongan itu saudara? Yang pertama saudara adalah prestasi. Bukan memiliki prestasi itu salah saudara, tetapi kebanggaan diri terhadap prestasi yang disombongkan itulah yang salah saudara. Selalu membangga-banggakan atas kepintarannya saudara, menjadi juara kelas, menjadi juara di dalam perlombaan. Itu adalah kesombongan saudara, dan itu salah di hadapan Tuhan. Kesombongan juga saudara dapat oleh karena kerohanian atau pengalaman dengan Tuhan. Tuhan tidak memiliki anak emas. Semua sama di hadapan Tuhan. Dia mati untuk semua orang. Punya pengalaman dengan Tuhan itu baik saudara, tetapi jangan disombongkan saudara. Yang ketiga yang harus kita wanti-wantikan adalah masa lalu.
Kemarin adalah pengalaman dan hari ini adalah kehidupan. Serta hari esok adalah harapan. Masa lalu kita tidak perlu kita sombongkan karena Tuhan bekerja dengan dalam segala hal untuk kebaikan kita. Yang keempat, pengetahuan. Sepintar apapun kita ini saudara, sekaya apapun kita, tetapi jika kita sombong, maka semua menjadi tidak berguna. Dan itu sia-sia saudara. Yang kelima, kerendahan hati. Kita dituntut saudara untuk merendahkan hati. Tetapi banyak orang yang menyombongkan kerendahan hatinya saudara. Orang yang rendah hati pasti akan melihat surga di dalam hidupnya. Orang sombong adalah orang yang diperangi langsung oleh Allah. Orang yang rendah hati adalah orang yang langsung dibela, diangkat dan diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau minta ampun saudara. Saat ini juga saudara kita mau berlutut di hadapan Tuhan, di kaki Yesus Tuhan. Dan kita minta ampun kepada Yesus Tuhan atas kesombongan kita ini. Dan mintalah kepada Dia hati yang penuh rendah hati. Dan berkat pimpinan serta bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk merendahkan hati dan menuruti kehendak Allah. Kesombongan mendatangkan murka Allah. Dan Allah membenci orang yang sombong, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.